Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Tata dengan judul The Demit Alas Cikamurang. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi link tersebut, sekaligus kalian juga bisa support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, sebelum lanjut ke cerita, kalian bisa nyalakan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Langsung ke ceritanya. Pagi ini Caca, Silpi, Doni, dan Reja merencanakan untuk ngecamp di atas bukit di tengah alas hutan Cikamurang. Mereka akan berangkat saat sore hari karena jarak yang harus ditempuh memang tidak terlalu jauh. Entar, lu jangan lupa bawa lampu senter yang bisa diketik kepala itu, terus kompor portable dan yang lain-lain, Don, ucap Caca membuka pembicaraan kepada temannya itu. Beres deh, tenang, gue sediain semua. Kalian siap-siap aja. Singkat cerita, mereka pun telah bersiap untuk mulai berangkat. Tepat pukul 15 atau jam 3 sore, mereka pun berangkat dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Sekitar pukul 17.30, mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Karena jalan ke atas bukit tak dapat diakses dengan kendaraan sepeda motor. Jadi terpaksa sepeda motor harus ditinggalkan di bawah kaki bukit. Lalu mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sampai di atas bukit, hari sudah hampir gelap. Mereka pun memasang 2 buah tenda dan menyalakan lampu portable. Setelah selesai, mereka pun berkumpul untuk membuat api unggun sambil membakar ikan yang mereka bawa dari rumah. Don, nih, gua dengar dulu kata kakek gua, katanya hutan ini angker. Celetuk Silpi di tengah obrolan mereka berempat. Alah, masa lu masih percaya sama gituan? Ini zaman udah modern, Sil. Udah, jangan terlalu dengerin, jawab Doni disertai gelak tawa. Namun tak berselang lama, terdengarlah suara auman dari balik pohon besar dekat mereka ngecamp. Don, itu suara apaan, Don? Serem banget, ucap Caca dengan mimik muka ketakutan. Sudah, mungkin itu suara binatang hutan yang masih ada di sekitar sini, sahut Doni mencoba menenangkan temannya. Suasana menjadi sunyi, hening. Mereka berempat pun terdiam. Lalu
terdengar suara melengking. Suara gelak tawa perempuan yang membuat bulu kuduk merinding. Don, gimana ini Don? Nih bener nih kayaknya omongan kakekku dulu Don, kata Silpi semakin ketakutan. Doni tidak menanggapi perkataan Silpi. Dia tetap terdiam, mencoba menajamkan pendengarannya. Lalu tiba-tiba di balik rimbun semak belukar muncul sosok harimau dengan ukuran tubuh yang tak lazim. Tubuhnya sangat besar. Bahkan tinggi harimau itu hampir sejajar dengan tubuh Silpi. Sekitar 150 cm. Sorot matanya tajam, seperti hendak menyerang mereka berempat. Mereka pun lalu terdiam karena diserang rasa takut yang teramat sangat besar. Namun, tak lama kemudian, setelah memperhatikan mereka berempat, sosok harimau itu pergi kembali ke semak belukar, di mana dia tampak menampakkan diri. Namun, hanya hitungan detik mereka lega. Mereka dikejutkan kembali oleh suara deru angin, serta suara seperti benda jatuh dari atas pohon besar tepat di depan mereka berdiri. Lalu tampaklah sebuah benda sebesar bola basket menggelinding dan semakin dekat. Ketika semakin dekat, mulailah terlihat. Ternyata benda itu adalah sebuah kepala dengan kaki dan tangan yang sangat kecil. Sosok itu melayang dan berputar mengelilingi mereka. Lalu kepala itu menjadi sebuah bola api dan membesar. Semakin membesar. Setelah bola api itu membesar, lalu bola itu melayang ke arah tenda yang dipasang oleh Doni. Sontak, tenda itu langsung terbakar habis. Karena takut, Doni menarik tangan Silpi. "Ayo, kita turun teman-teman. Sebelum kita mati konyol di sini. Ayo," ajak Doni. Lalu mereka berempat pun turun dengan meninggalkan barang-barang mereka di atas. Mereka menyusuri jalan setapak yang mereka lalui saat naik tadi sore. Tapi terasa ada yang aneh. Saat mereka melangkah terus menyusuri jalan setapak itu, mereka kembali ke tempat semula dan melihat tenda mereka dua-duanya habis dilahap api. "Aduh, kok muter-muter di sini? Kita nggak bisa pergi." Reja yang kesal terus berbicara. Tak berselang setelah Reja berbicara, deru angin mendadak kencang, disertai tawa yang sangat menakutkan. Lalu berdirilah sesosok perempuan berambut panjang. Jari dan kukunya yang panjang serta runcing.
ditambah wajahnya yang begitu menyeramkan. Mereka berempat pun terdiam kaku karena merasakan takut yang sangat luar biasa. Kalian makhluk tak berguna. Berani-berani kalian mengusik ketenangan kami, ujar sosok tersebut. Lalu ada 3 sosok makhluk serupa datang melayang di atas pohon. Sosok yang tadi tertawa lalu melayang ke arah Doni. Terus tubuh Doni ditarik, dibawa ke atas pohon besar itu dan menghilang. Doni, 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 pekik Silpi sambil menangis. 3 sosok yang lainnya pun ikut terbang ke arah dahan pohon besar itu, mengikuti sosok makhluk yang membawa tubuh Doni. Lalu perlahan 3 sosok itu menghilang dan tak terlihat lagi. Tinggallah mereka bertiga. Silpi masih terisak tangis. Reja bingung entah apa yang harus ia lakukan. Caca pun ikut menangis. Dia takut nasib mereka akan sama seperti Doni. Setelah memberi diam sejenak, Reja lalu membuka suara. Ayo, kita lanjutin, pulang aja. Kita ambil arah jalan satunya lagi. Semoga kita bisa pergi dari sini. Mendengar ajakan Reja, Silpi dan Caca langsung mengangguk menandakan mereka setuju. Namun Silpi berkata, "Tapi bagaimana Doni, Reza?" "Udah, kita turun aja dulu. Nanti di bawah kita nyari pertolongan ke warga di sekitar supaya dicarikan Doni," ujar Reja sambil menarik tangan Silpi dan Caca untuk bergegas menuruni bukit itu. Mereka pun menuruni bukit itu dengan cara memutari punggung bukit dari sebelah kiri, berharap bisa keluar dan turun dari bukit itu. Baru beberapa puluh meter mereka berjalan. Di depan, jalan yang asalnya terlihat mendadak menghilang. Tak tampak lagi ada jalan di depan mereka. Yang hanya ada hanya pohon besar dan semak belukar yang rimbun. Aneh, setauku ini akan ada jalan sampai ke bawah bukit, lalu sampai di jalan raya. Kenapa sekarang jadi jalan buntu? Gumam Reja kebingungan. Saat mereka bertiga bingung, tiba-tiba ada sosok perempuan cantik berbaju hijau dan memakai kain batik menampakkan wujudnya. "Kalian mau kemana?" tanya sosok itu. "Maaf, sesampean siapa? Kok malam-malam ada di sini?" tanya Reja. "Aku penguasa hutan ini," tutur perempuan cantik itu. Kalau begitu, Gusti Ratu pasti bisa menolong kami untuk keluar dari bukit ini," ujar Reja dengan sangat ketakutan. Silpi dan Caca hanya bisa terdiam sambil memegangi belakang tubuh Reja. "Sangat bisa. Tapi ada satu syarat,
yang harus kalian penuhi, ujar perempuan itu. Apa itu, Gusti Ratu? Ujar Reja penasaran. Salah satu dari kalian harus tetap di sini karena akan menjadi tumbal untuk penghuni hutan ini. Setelah berbicara seperti itu, sosok perempuan cantik itu berubah wujud menjadi seekor ular hijau besar, bermahkotakan emas. Silpi dan Caca histeris. Reja hanya bisa terdiam dan sangat takut sekali. Lalu secara cepat, sosok ular itu melilit tubuh Silpi. Saat ular itu akan memakannya. Tolong, ampun, jangan bunuh saya Gusti Ratu. Ampun, ampun. Vi, bangun Vi. Kamu mimpi apaan Vi? Tanya Caca. Dia terbangun akibat teriakan Silpi. Astagfirullahaladzim. Aku bermimpi rupanya. Ya Allah. Sekarang kita di mana, Cak? Kita sedang berkemah di atas bukit, Pi. Emang kenapa? Jantung Silpi terasa mau copot setelah Caca bilang mereka sedang berkemah di atas bukit di alas Cikamura. Lalu Silpi teringat bahwa memang dia berangkat dan hendak berkemah di sini. Lalu tertidur dan mimpi buruk tersebut. Silpi lalu menceritakan mimpi buruknya kepada Caca. Caca pun ketakutan mendengar mimpi buruk itu di dalam hatinya. Namun Caca coba menenangkan Silpi. Udah Sil, tenang, mungkin itu cuma mimpi. Udah tenang aja ya. Udah, kita tidur lagi aja. Tambah, tuh sekarang baru jam 1:15, ujar Caca sambil melihat arloji di tangannya. Tapi Ca, aku jadi kebelet tipis nih. Lu mau gak nganter gua? Tengik Silpi kepada temannya. Ya udah, ayo. Gua antar daripada lu ngompol ntar di tenda. Untuk Caca sedikit mencairkan suasana. Lalu mereka pun keluar tenda. Tapi alangkah terkejutnya mereka. Ternyata tenda yang ditempati Doni dan Reja tak terlihat. Tendanya benar-benar hilang. Yang ada hanya tenda yang digunakan oleh Silpi dan Caca. Tapi karena benar-benar kebelet, Silpi pun pipis dulu di bawah pohon. Sementara Caca mengamati sekitar, takut ada sesuatu yang tak diinginkan. Sambil mereka mencari dengan mata apakah ada sosok Doni dan Reja. Karena Caca berpikir mungkin saja Doni dan Reja iseng mau menakut-nakuti mereka. Saat mereka akan kembali ke tenda yang mereka tempati, alangkah terkejutnya mereka. Mendadak kaki Silpi tersandung sesuatu, dan setelah dilihat dengan lampu senter, tampaklah sebuah kaki yang badannya tertutup ilalang. Dengan rasa takut, mereka pun menyimbang ilalang tersebut. Dan semakin terkejutnya mereka. Ternyata itu adalah sosok Doni. Ya, sosok Doni. Tergeletak terkapar dengan tertutup ilalang.
Dan ketika ilalangnya dibuka, tubuh Doni terlihat sangat mengenaskan. Tampak leher Doni menganga, mengeluarkan darah, dan bahkan nyaris terputus. Sontak, Silpi dan Caca pun langsung histeris. Mereka lalu setengah berlari untuk masuk lagi ke dalam tenda. Namun, sebelum mereka hendak mencapai tenda, tiba-tiba tampaklah sosok makhluk besar yang benar-benar besar. Cak, itu makhluk apaan, Cak? Gua nggak tahu. Tapi gede banget, Pi. Mereka pun saling memegang satu sama lain karena takut dengan sosok yang tampak di dekat tenda mereka. Lalu sosok tersebut menggoyang-goyangkan tenda mereka, lalu mencabut tenda tersebut dari tanah sampai tenda tersebut sobek dan hancur. Silpi dan Caca langsung memekik histeris. Rasa takut tak bisa lagi dibendung oleh mereka, karena tampak di depan mereka sosok tinggi besar hitam. Makhluk itu tingginya melampaui pohon besar yang ada di sisi bukit. Lalu mereka pun mundur perlahan. Mereka ingin berlari, tapi kaki mereka terasa sangat lemas. Setelah mereka berusaha tenang sambil membaca istighfar, akhirnya ada tenaga di kaki mereka. Lalu mereka pun langsung berlari menuruni bukit. Mereka sangat ketakutan karena sampai sekarang sosok Reja pun tak ada, entah kemana. Cak, sekarang kita kemana, Cak? Reja juga nggak tahu sekarang dia di mana. Ucap Caca sambil menangis. Iya nih, Vi. Gue juga bingung. Harus gimana? Udah, kita turun aja. Mudah-mudahan kita nyampe ke bawah. Kita minta pertolongan aja sama orang yang di bawah. Ucap Silpi. Lalu sampailah mereka di satu persimpangan jalan. Mereka pun bingung, jalan mana yang akan mereka ambil. Cak, kata Reja, di sini jalan setapak cuman ada satu, tak ada persimpangan. Kok ini ada? Kita ambil arah yang mana nih? Ujar Silpi. Gak tahu, Pi. Menurutku sih kiri. Tuh kanan jurang, Pi, bukan jalan. Ujar Caca. Hah? Terbalik, Cak. Gue lihat yang kiri jurang, Cak. Bukan jalan. Jalannya cuma sedikit itu. Kesananya jurang. Ujar Silpi. Lalu mereka pun saling ngotot untuk mengambil jalan masing-masing. Akhirnya mereka pun mengambil jalan masing-masing dengan rasa ego mereka merasa paling benar antara jalan kiri dan kanan menurut pandangan mereka masing-masing. Lalu Silpi mengambil jalan yang ada di kanan. Si
Silpi terus menyusuri jalan setapak itu. Badannya sudah terasa sangat lelah. Ditambah rasa takutnya sudah tak tertahan kembali. Kemudian, karena tubuhnya sudah tak kuat menahan, akhirnya Silpi ambruk dan tak sadarkan diri. Saat Silpi tersadar, aku di mana? Lirih Silpi berucap. Kamu di rumah sakit, sayang. Ini ibu, nak, sahut ibunya. Karena gembira melihat putri kesayangan sudah sadar. Caca, di mana, Bu? Reja di mana? Ujar Silpi. Tak ada yang menyaut. Bu, mereka di mana? Sabar ya, sayang. Maaf, mereka tak tertolong, nak. Caca dan Reja ditemukan dalam jurang di bawah bukit. Sedangkan Doni ditemukan di atas bukit. Mereka sudah meninggal, nak, ujar ibunya dengan nada sedih. Silpi langsung menangis. Air mata tak terbendung lagi. Lalu, siapa yang menolongku, Bu? Ujar Silpi. Seorang pencari rumput, nak. Dia menemukanmu pingsan di bawah pohon, di punggung bukit itu. Bersyukur, nak. Allah masih memberikan keselamatan buatmu. Ikhlaskan mereka bertiga, nak. Doakan saja mereka. Untung kamu masih selamat, nak. Seraya ibunya memeluk tubuh Silpi. Setelah peristiwa itu, bukit itu pun dilarang untuk kegiatan berkemah. Dan Silpi mengalami depresi berat karena selalu mengingat kejadian yang dia alami di bukit tersebut. Namun setelah dia diterapi oleh seorang ustadz, dia pun berangsur pulih seperti semula. Namun dia menjadi sosok yang pendiam. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terus ikuti channel Obor Malam dan terus support. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dengan cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.